Halo teman-teman semua, selamat datang di praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat peta kepadatan penduduk yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Karanganyar menggunakan analisis kernel density. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, masukkan file batas administrasi dan penggunaan lahan ke dalam lembar kerja ArcGIS. Kemudian, atur sistem koordinat layer yang akan digunakan. Karena kita menggunakan Kabupaten Karanganyar, maka atur sistem koordinat menjadi WGS 1984, UTM Zone 49S. Klik Apply, lalu OK. Kita dapat mengecek kembali masing-masing sistem koordinat yang digunakan pada properties layer. Selanjutnya, pastikan file penggunaan lahan sudah memiliki atribut tabel permukiman dan tempat kegiatan. Serta pada file batas administrasi, sudah terdapat atribut tabel batas administrasi per desa dan data penduduk yang terpapar COVID-19 per desa. Karena pada dasarnya kita ingin membuat persebaran COVID-19 per desa. Langkah selanjutnya yaitu membuat model builder. Dengan cara membuka ARC Katalog, pilih lokasi penyimpanan file, klik kanan, klik New, dan klik Toolbox. Lalu Enter. Kemudian klik kanan pada ikon Toolbox, klik New, dan klik Model. Maka akan muncul lembar kerja model builder. Klik Save untuk menyimpan model dan mengantisipasi jika ArcGIS mengalami error. Selanjutnya, drag kedua shapefile ke dalam model. Kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu Select Layer by Attribute, yang berfungsi menseleksi data poligon permukiman dan tempat kegiatan. Search fungsi Select Layer by Attribute, drag ke model builder, lalu hubungkan file penggunaan lahan ke fungsi Select Layer by Attribute menggunakan fitur Connect sebagai layer name or table view. Lalu double-klik fungsi Select Layer by Attribute, klik icon SGL atau Query Builder, kemudian double-klik Remark, klik sama dengan, klik Get Unique Values, dan double-klik permukiman dan tempat kegiatan. Lalu klik OK. Lalu klik Run untuk menjalankan fungsi. Jika sudah, kita klik Close. Kita dapat mengklik fitur Auto Layout dan Full Extend untuk menampilkan keseluruhan model secara lebih rapi. Selanjutnya kita gunakan fungsi Make Feature Layer agar poligon yang sudah terseleksi sebelumnya menjadi layer tersendiri. Drag fungsi Make Feature Layer ke dalam model builder, lalu hubungkan hasil fungsi sebelumnya menggunakan Connect sebagai input feature. Double-klik fungsi Make Feature Layer, lalu pastikan kotak visible pada remark sudah tercentang. Jika sudah, klik OK. Lalu kita dapat mengklik fitur Run untuk menjalankan fungsi Make Feature Layer. Lalu rapikan kembali model builder dengan mengklik Auto Layout dan Full Extend. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu Identity, yang berfungsi untuk memberikan identitas permukiman berdasarkan desanya. Hubungkan hasil fungsi sebelumnya menggunakan fitur Connect sebagai input feature dan file batas administrasi sebagai identity feature. Double-klik fungsi Identity, lalu atur lokasi penyimpanan. Jika sudah, dapat klik Save dan klik OK. Dan klik Run untuk menjalankan fungsi Identity. Fungsi selanjutnya yaitu Dissolve, yang berfungsi melebur atribut tabel yang sama agar lebih sederhana. Drag fungsi Dissolve ke dalam model builder, hubungkan hasil fungsi sebelumnya sebagai input feature, lalu double-klik fungsi Dissolve, kemudian centang kotak pada bagian desa dan COVID-19, karena kita hanya memilih pusat permukiman berdasarkan data COVID-19 di setiap desanya saja. Lalu atur lokasi penyimpanan. Jika sudah, kita dapat klik Save lalu OK. Dan klik Run untuk menjalankan fungsi Dissolve. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Feature to Point, yang berfungsi mengubah poligon permukiman menjadi poin. Drag fungsi FTP ke dalam model builder, lalu hubungkan hasil fungsi sebelumnya sebagai input features. Double-klik fungsi FTP, lalu klik centang pada opsi Insight. Opsi Insight ini berfungsi untuk memastikan bahwa titik pusat permukiman yang akan kita ekstraksi nanti akan berada di dalam poligon permukiman.
Jika sudah, atur lokasi penyimpanan, klik Save, dan OK, lalu klik Run untuk menjalankan fungsi. Setelah ini, barulah kita dapat melakukan analisis kernel density. Drag fungsi kernel density ke dalam model builder, hubungkan hasil fungsi feature to point ke fungsi kernel density sebagai input point or polyline feature, serta shapefile administrasi sebagai environment extend. Double-klik fungsi kernel density. Pada bagian population field, kita pilih data jumlah COVID-19. Lalu masukkan angka 1500 pada search radius. Lalu klik OK. Klik Run untuk menjalankan fungsi kernel density. Lalu langkah yang terakhir yaitu melakukan clip hasil kernel density ke dalam batas administrasi. Drag fungsi clip ke model builder. Hubungkan hasil fungsi kernel density ke fungsi clip sebagai input raster, serta shapefile batas administrasi sebagai output extend. Double-klik fungsi clip, lalu pastikan kita mencentang use input feature for clipping geometry agar hasil clip benar-benar sesuai dengan batas administrasi. Lalu klik OK dan klik Run. Berikut merupakan hasil keseluruhan dari model builder. Selanjutnya kita dapat menambahkan teks dengan cara klik Insert, lalu Create Label. Silakan untuk menambahkan nama, NIM, dan kelas. Lalu jangan lupa untuk mengklik Save untuk menyimpan hasil dari model builder. Untuk membuka model buildernya kembali, kita dapat mengklik kanan pada tulisan model di toolbox, lalu klik Edit. Selanjutnya kita akan melihat hasil analisis dari model builder pada lembar kerja ArcGIS dengan cara klik kanan pada hasil fungsi clip, lalu klik Add to Display. Kemudian kita lakukan ekspor data agar formatnya dapat berbentuk TIFF. Dengan cara klik kanan pada layer tersebut, klik Data, lalu Export Data. Atur lokasi penyimpanan dan nama file yang diinginkan. Jika sudah, klik Save. Lalu klik Yes agar hasil ekspor tersebut tampil di lembar kerja ArcGIS. Selanjutnya, kita akan mengatur gradasi warna pada hasil ekspor agar hasilnya lebih mempresentasikan data COVID-19 di lokasi administrasi. Dengan cara klik kanan pada layar ekspor, klik Properties, lalu pergi ke halaman simbologi, dan klik Classify. Kita atur metode menjadi equal interval dan mengatur kelasnya menjadi misalnya 10. Lalu klik OK. Kemudian kita dapat mengatur warna yang diinginkan, lalu klik Apply dan klik OK. Kemudian jika ingin menambahkan titik-titik pusat permukiman di atas layar kernel density ini, caranya dengan membuka kembali model builder, kemudian klik kanan pada hasil fungsi feature to point, lalu Add to Display. Nah, berikut merupakan hasil akhir dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan selamat mempraktikkan.